Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadri Ridwan, NIM 12319900045 dari kelas C, mata kuliah struktur data. Di video ini saya akan mendemokan aplikasi, di mana aplikasi saya ini tentang penyewaan jas dan toga. Oke, jadi eh, kita langsung masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi. Jadi aplikasi saya itu konsepnya seperti ini. Seorang admin lah, anggap atau ownernya. Dia ini memiliki barang atau kita langsung saja sebut jas dan toga, yang mana nantinya itu akan disewakan. Nah, lalu semua unit jas itu dimasukkan ke dalam suatu stack jas. Begitu pula dengan toganya, akan ada stack tersendiri. Lalu saat ada pelanggan yang akan menyewa, data pelanggan tersebut akan dimasukkan ke dalam suatu link list. Nah, apabila stok barang, entah itu jas atau toganya kosong, maka data pelanggan itu akan disimpan ke dalam antrian. Begitu seterusnya. Oke, jadi untuk yang pertama ini mungkin akan saya tambahkan terlebih dahulu unitnya. Saya menginput masing-masing 2 unit untuk jas dan 2 unit juga untuk toga. Sekarang tinggal penyewaan. Misal ada peminjam pelanggan yang ingin menyewa jas gitu, maka dia akan diinputkan datanya di menu sewa yang pertama itu. Misalnya Fajri. Peminjamannya misal 2 hari. Oke, jika ke menu 2 maka akan menampilkan data si peminjam. Oke, di sini ada siapa peminjamnya, lalu apa yang dipinjamnya. Lalu akan ada peminjam lagi, dia pinjam jas juga, namanya Henry, alamat Kuningan. Misal dia ingin minjam 1 hari, bertanggal 2. Nah, oke. Kita lihat. Oke, di sini ada ya. Nah, lalu jika dicek unit, nah di sini unit toganya itu tidak ada karena ya unitnya itu sudah dipinjam, sudah disewakan. Nah, karena ini kosong, bagaimana jika ada penyewa lagi yang ingin meminjam jas? Maka akan tampil tulisan seperti ini. Jika no, itu di cancel. Jika yes, nah maka akan memasukkan data antrian pelanggan. Di sini namanya Widi. Oke. Lalu data-data tersebut akan masuk ke antrian di menu 7. Nah, ini dia. Lalu pilihannya apa yang ingin dia pinjam itu ada juga. Oke, misal ada penyewa lagi yang ingin minjam jas. Nah, ini dia ada 2 antrian yang dengan pilihan peminjaman itu sama. Mereka meminjam sama-sama jas. Lalu kan ini jasnya itu kosong. Nah, di sini bisa menambahkan unit itu dari menu 4 atau dari user yang dipinjam barangnya. Jadi dikembalikan lagi gitu barangnya. Oke, jadi kita ke menu 3 untuk
mengambil barang yang dipinjam user. Oke, tadi just, misal yang akan dikembalikannya itu dengan kode C222. Nah, ini Fazri ya Kak, yang meminjamnya itu. Tanggalnya misal dia meminjam 2 hari dari tanggal 1 sampai 3. Nah, oke. Di sini ada tampil data yang meminjam kode pakaian J222. Di sini ada lama peminjaman, ada juga total biayanya. Nah, saat jasnya dikembalikan, saat dicek lagi ke unit, nah di sini jasnya akan tampil lagi, gitu. Nah, coba sekarang kembalikan lagi yang jas satunya, jas 1. J-nya apa? Kodenya itu J111. Tanggalnya misal tanggal 4 deh. Nah, di sini juga ada apa sih namanya? Ada output. Tapi di sini ada perbedaan. User Henry itu dia meminjamnya itu 3 hari. Padahal dia sebenarnya cuma minjem 1 hari. Dia telat 2 hari pengembaliannya. Nah, oleh karena itu dia dikenakan denda 150.000 untuk setiap harinya. Dan ini adalah total harga yang termasuk denda. Lalu jika dicek ke unit, jasnya dikembalikan. Nah, sekarang jika masuk ke antrian, nah di sini akan ditanyakan lagi. Si unit jasnya itu udah ada nih, mau dikasih ke orang yang di antrian nggak? Kalau no, dia cuman nampilin orang yang ada di antrian. Jika iya, nah orang yang di antrian pertama itu akan didahulukan gitu. Akan didahulukan ya. Namanya kan antrian, konsepnya itu kan masuk pertama, keluar pertama juga gitu. Ya. Sini input tanggal pinjamnya misal tanggal 2 bulan 1 2021, tanggal 3. Nah, oke. Lalu di sini ada ya tampil dan cek unit. Ya, dia meminjam yang J11, yang J11-nya hilang. Oke, misal ingin ingin diberikan lagi ke antrian nomor 2 yang tadi. Nah, kan jasnya masih ada 1 tuh. Dikasih deh ke si peminjam yang ada di antrian. Tanggal 2, tanggal 4. Oke, ditampilkan. Lalu tinggal pengembaliannya. Kembalikan barang. Jasanya J111. Tanggalnya tanggal 3 misal. Nah, ini dia. Jadi user dengan nama Widi itu dia meminjam selama 1 hari. Oke, lalu dicek dulu. Oke, ini kembali lagi ya jasnya. Lalu dikembalikan lagi J2222. Tanggalnya itu tanggal 4. Nah, oke. Ini juga kembali dicek. Oke. Sudah ya. Jadi semua jasnya itu bisa masuk keluar masuk gitu. Nah, jadi sekian lah. Ini demo programnya, dan sekarang itu tinggal analisa source code-nya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada include biasa, di sini ada definisi struct-nya. Ini adalah info dari pakaian, data-data pakaiannya. Di sini ada data usernya. Dalam data user, struct user juga ada info dari pakaian. Nah, ini. Lalu di sini adalah data orang yang dalam antrian.
Ini type pointer. Ini juga sama ya. Ini ada ini juga, terus ada definisi fungsi. Ini lalu di sini mainnya, ini ada definisi-definisi. Ini boolean stop itu untuk menghentikan while loop ini. Lalu ada buat list, buat just, buat toga, buat queue. Oke, langsung saja ke sini ya. Ini adalah menu dari programnya. Oke, di sini ada penyewaan case 1. Nah, di sini user. Di sini akan pilih just atau toga. Just itu ada di case 1 dan toga itu ada di case 2. Pertama-tama saat masuk ke case 1 itu akan dicek dulu apakah si justnya itu kosong. Jika dia kosong maka akan dikasih pertanyaan seperti tadi. Karena kosong ditanya gitu. Si pelanggannya itu mau dikasih ke antrian nggak? Oke, kalau dia jawab ya, maka ini yang akan dijalankan. Di sini tuh akan menjalankan satu fungsi yaitu enqueue. Lalu di sini else-nya itu kondisinya jika just-nya itu tidak kosong. Di sini ada definisi bantu just. Yang mana bantu just-nya itu disimpan di top just. Top itu berarti di stack paling atas ya. Lalu di sini ada 3 fungsi yang dijalankan, ada input user, lalu sysip node. Oh ya, setelah input user, kan si user itu ini ya input tanggal waktu peminjaman lah sama waktu pengembalian. Nah, di sini juga akan ada biaya sewa, yang mana biaya sewa itu ini bantu jas. Bantu jas itu kan ada di stack paling atas ya, di top. Nah, di top itu diakses, karena yang akan diambil itu pasti yang top dulu gitu. Nah, di top itu akses infonya, lalu ambil harga per harinya dari si jas, lalu dikali ini, fungsi hitung hari. Ya ini, fungsi ini tuh akan mereturn waktunya, harinya, jumlah harinya. Lalu di sini ada sysip node, parameternya ini. Di sini juga akan memberikan parameter info dari jasnya. Lalu di sini ada pop. Pop ini untuk menghilangkan atau mengambil atau menghapus jika di link list akan mengambil satu node, satu elemen dari stack. Ya, lalu ini adalah case 2 yang mana case 2 itu adalah toga. Sini juga sama. Fungsinya seperti di just. Lalu ini di case 2 di menu utama itu ada menampilkan data peminjaman. Lalu case 3 itu inilah pengembalian. Sini ada pencocokan ya, pencocokan menggunakan kode pakaian. Di sini ada input tanggal bulan tahun juga. Lalu di sini ada fungsi cari node. Dia akan menerima parameter kode pakaian, waktunya. Lalu pilihan di sini adalah ya pilihan usernya, dia just atau toga. Saya akan ada deklarasi, ada bantu dan target. Lalu bantu disimpan di awal, lalu cari node menggunakan fungsi while sampai di node tersebut kode pakaiannya itu sama dengan kode pakaian yang diinputkan. Setelah ketemu, bantu itu jadi sama dengan target. Jadi si bantu ini jadi target gitu. Berarti itu targetnya. Nah, kalau misalnya si targetnya 0, berarti dia kan ini tuh selalu true ya. Selalu true. Jadi dia gak ketemu kode pakaiannya, makanya di sini si outnya ya tidak ada pelanggannya. Di sini yang dilakukan itu maksudnya adalah hari atau waktu yang dilakukan, waktu peminjaman yang dilakukan user, dan ini adalah waktu peminjaman yang dijanjikan user. Lalu ini data pengoutputan biasa.
Nah, ini pengecekan apakah pilihan user itu satu sama dengan satu atau dua. Jika dia satu, maka akan menjalankan ini. Jika dua, jalankan ini. Di sini juga ada pengecekan lagi apakah yang dilakukan kurang atau sama dengan yang dijanjikan. Maksudnya adalah lama peminjamannya itu apakah kurang atau sama dengan yang dijanjikan. Jika iya itu maka akan menampilkan biaya sewanya. Lalu akan melakukan dua fungsi. Di sini yang pertama fungsi push just atau penyisipan stack baru ya, bukan stack baru. Iya, stack baru, hanya saja infonya itu yang tadi gitu. Lalu ada penghapusan node. Jadi ini data dari si user yang meminjamnya itu dihapus. Lalu jika dia ini intinya tepat waktu lah ya. Ini di sini saya sebutkan tepat waktu lah. Nah, di sini tidak tepat waktu, terlambat. Nah, jika dia terlambat, user terlambat, maka akan ada perhitungan denda seperti ini. Nah, di sini ada cout. Lalu sama di sini juga ada push just atau push stack. Lalu ada penghapusan node juga. Jadi ini juga sama. Jika user memilih pilihan 2, samanya saja beda di dendanya. Dendanya lebih besar. Tadi itu sampai di sini. Case 3 lalu lanjut ke case 4. Case 4 itu atau menu 4 halaman input data pakaian. Ya ini penginputannya. Lalu ada proses push tag-nya yang menggunakan data-data ini. Di sini juga sama. Di toga. Ini fungsi ini tuh isinya ini ya. Lalu case 5 itu ada penghapusan unit. Bisa menghapus just atau toga. Lalu di sini ada menampilkan semua unit. Case 7 itu ada antrian. Menu antrian. Di sini pertama-tama itu yang akan dicek adalah apakah ada antrian atau tidak. Jika dia tidak ada antriannya itu ada, tidak kosong gitu, maka akan menjalankan ini sampai ke bawah. Yang pertama ini ada char kata, ada type pointer queue bantu, di mana bantu itu sama dengan queue yang paling depan. Lalu akan dicek juga apakah stack just-nya itu kosong atau tidak. Jika dia tidak kosong, maka akan masuk ke sini. Nah, di sini ada bantu just, type pointer just. Lalu bantu just ini disimpan di atas, paling atas stack-nya. Lalu dicek apakah ini kan bantu itu siapa sih yang bantu itu ini adalah elemen antrian yang pertama. Apakah infonya lalu pilihannya itu sama dengan 1? Kenapa 1 ini? Karena ini adalah pengecekan atau pencocokan dengan just. Jadi karena just itu 1 ya, pilihannya itu 1. Maksudnya itu gimana sih? Karena just itu ya urutannya yang pertama gitu. Jadi pilihannya itu ya pasti 1. Ini harus 1. Jika antrian yang paling depan itu bukan 1, maka ya tidak akan dijalankan ininya. Jika antrian yang paling depannya itu 1, ya akan melakukan ini. Lalu akan disisipkan node-nya, lalu di dequeue, penghapusan antrian, lalu juga ada penghapusan stack just yang dipinjam. Nah, di sini itu juga sama, tapi di sini pengecekan untuk toga. Nah, di sini juga antrian yang pertamanya itu harus sama dengan 2. Karena 2 itu kan toga. Makanya ini harus sama dengan 2. Jika dia bukan 2, akan keluar. Ya begitu. Lalu menjalankan ini.
Oh iya, di sini juga ada pertanyaan kan? Tadi ada pertanyaan, jika dia pencet Y itu akan menjalankan ini. Ada sisip node, deque, pop, toga. Jika dia no akan keluar dan mengoutputkan cetak Q. Lalu case 8 itu exit yang dibuat dengan stop sama dengan true. Ya, sudah. Oke, oh ya. Dan ini fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi yang digunakan.